sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik Anies Baswedan, PKS, Partai Umat Anti Pancasila. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, mencermati perkembangan politik saat ini, terutama politik Pilpres tahun 2024 akan datang. Anies Baswedan, PKS, Partai Umat memiliki ideologi, sikap dan perilaku politik yang sama sebangun, yaitu identitas Islam untuk tujuan pencapaian kekuasaan Islam dalam wujud pemberlakuan hukum syariah Islam, dan tujuan akhir ialah pendirian negara Islam. Kesamaan ideologi, sikap dan perilaku serta tujuan yang sama membuat ketiganya bergandeng tangan, bahu-membahu pada semua spektrum yang memungkinkan dimasuki dan dijelajahi, dengan kesadaran bahwa bangsa Indonesia jumlah pemeluk Islam terbesar. Melihat jumlah besaran ini, mereka berkeyakinan akan memperoleh dukungan besar untuk pencapaian tujuan. Tanpa rasa malu dan risih, Anies Baswedan seakan bangga disebut Bapak Politik Identitas Islam, bangga dalam menyebarkan politisasi Islam di berbagai tempat, ikut dalam berbagai kegiatan politisasi Islam garis keras dan fundamental. PKS pun sama dengan Anies Baswedan, memberlakukan kaderisasi dan politisasi Islam terhadap pemeluk Islam yang ada di masjid-masjid, di berbagai kampus, berbagai sekolah, dan institusi-institusi lainnya, termasuk BUMN, TNI, dan Polri. Kaderisasi dan politisasi Islam dilaksanakan untuk merebut anggota partai, mendudukkan anggota partai di berbagai institusi. Partai Umat, walaupun masih gurem dan baru lahir, serta pertama kali ikut pemilu, jelas dan terang benderang menyatakan diri sebagai partai politik identitas Islam, serta melakukan politisasi Islam sebagai kekuatannya, dan sudah jelas pula mencalonkan Anies Baswedan sebagai cawapres tahun 2024. Apakah boleh Anies Baswedan, PKS, dan Partai Umat mengusung ideologi, sikap, perilaku politik Islam dan politisasi Islam? Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia ini, tentu saja diperbolehkan mengusung dan mempraktekkan politik Islam dan politisasi Islam. Yang tidak dibenarkan ialah memberlakukan hukum syariah Islam sebagai hukum positif untuk bangsa Indonesia, atau tidak dibenarkan untuk mendirikan negara Islam yang berdasarkan Islam. Perbuatan dan pencapaian tujuan demikian bertentangan dengan Pancasila atau anti Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila didirikan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan buat semua warga negara, tanpa dibedakan latar belakang, ras, suku, agama, dan golongan. Anies Baswedan, PKS, dan Partai Umat yang mempraktekkan politik identitas Islam dan politisasi Islam
sangat berbahaya secara sosial politik dan sosial budaya. Berpotensi besar merusak keberagaman, mereduksi kebangsaan, membelah kesatuan dan persatuan keindonesiaan. Bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berlangsung 77 tahun sejak kemerdekaan. Jangan sampai berantakan oleh ambisi-ambisi sesat dan menyesatkan Anies Baswedan, PKS, dan Partai Umat. Rakyat harus sadar tentang penyesatan ini. Maka Anies Baswedan, PKS, dan Partai Umat harus dikerdilkan. Anies Baswedan harus diusahakan tidak jadi maju capres. PKS diusahakan minim pemilih. Dan Partai Umat tidak perlu dipilih agar tidak punya suara di parlemen. Saudara sekalian, opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari narasi di atas ialah Anies Baswedan, PKS, dan Partai Umat yang nyata dan terang-benderang melakukan politisasi Islam untuk tujuan memperlakukan syariat Islam sebagai hukum positif dan mendirikan negara Islam adalah anti Pancasila. Maka harus muncul kesadaran kolektif bangsa untuk menolaknya. NKRI harus tetap abadi dan jaya. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Anies Baswedan, PKS, Partai Umat, anti Pancasila. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video berikutnya. Terima kasih.